Apakah kalian tahu kalau di dataran tinggi Dieng itu ada beberapa telaga yang menarik untuk dikunjungi? Ada Telaga Warna, ada Telaga Pangilon, ada Telaga Menjer, ada Telaga Dringo, ada Telaga Cebong, dan ada Telaga Merdada. Dan kali ini aku mengunjungi Telaga Dringo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys dengan aku di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Dan aku dalam perjalanan menuju Telaga Dringo. Jadi Telaga Dringo adalah telaga tertinggi di Jawa Tengah yang juga berada di atas bukit-bukit di kawasan dataran tinggi Dieng. Telaga ini memiliki pemandangan dan suasana yang indah dan menjadikan telaga ini sebagai destinasi wisata yang perlu kalian kunjungi, terutama bagi pecinta alam. Telaga Dringo memiliki ketinggian sekitar 2.222 meter dari permukaan air laut. Konon dinamakan Telaga Dringo karena di sekitar area ini ditumbuhi banyak tanaman yang disebut dringo. Nah, Telaga Dringo ini muncul akibat letusan dari Gunung Sinila sekitar tahun 1786 yang menyisakan cekungan besar berupa kawah mati. Kemudian lama-kelamaan terisi oleh air hujan. Telaga Dringo juga disebut sebagai Ranu Kumbolonya Dieng. Pasalnya, telaga ini diapit oleh dua bukit seperti di Ranu Kumbolo. Dan telaga ini juga memiliki air yang sangat dingin. Di sekitar area Telaga Dringo juga tersedia banyak tempat untuk camping. Telaga Dringo berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi telaga ini berada di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Batang. Bagaimana dengan akses menuju Telaga Dringo ini? Nah, jalan menuju Telaga Dringo perlu melewati hutan dengan aspal yang cukup sempit. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Namun di sisi lain, kita juga akan melihat view alam yang indah selama perjalanan menuju ke lokasi. Bagus kan lokasinya? Nah, medan jalan menuju ke sana menanjak dan berbatu. Jika berpapasan dengan mobil lain dan kebetulan jalannya sempit, kadang-kadang kita harus bergantian memakai jalan. Kita bisa mengunjungi Telaga Dringo itu tiap hari dan tiket masuknya murah banget, cuma Rp5.000 saja. Dan disarankan untuk mengunjungi telaga ini tidak di musim kemarau ya, karena kadang airnya di telaga ini surut. Telaga Dringo yang mendapat julukan Ranu Kumbolonya Jawa Tengah ini memang tempatnya cukup terpisah dari kompleks wisata mainstream Dieng seperti Candi Arjuna, Telaga Warna, dan Kawah Sikidang. Jarak tempuh ke Telaga Dringo adalah sekitar 9 km dengan waktu tempuh 30 menit dan 1,5 jam dari Kabupaten Wonosobo. Nama Telaga Dringo yang diambil dari nama tanaman dringo, tumbuh alami di sekitar telaga. Tanaman ini berdaun panjang dan banyak ditemukan di sekitar telaga. Selain itu, ekosistem lain di Telaga Dringo ini adalah ikan grass carp dan bebek meliwis.
Terus apa saja aktivitas seru yang bisa dilakukan di seputar Telaga Dringo? Pertama, menikmati keindahan Telaga Dringo dari jarak dekat sekaligus melihat alam sekitarnya, dan kita bisa foto-foto seperti kami lakukan ini. And then kita bisa juga melakukan camping. Pihak pengelola telah menyediakan sejumlah lokasi bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana telaga saat malam hari. Pengunjung dilarang untuk berkemah di tepi atau dekat Telaga Dringo, sebab telaga ini masuk dalam kawasan cagar alam milik perhutani dan untuk mencegah pencemaran air dan ekosistem di sekitaran telaga. Terus di sini kerap muncul embun es atau embun upas. Bahkan Telaga Dringo disebut sebagai pusat embun upas. Embun es ini adalah fenomena unik yang terjadi di dataran tinggi Dieng pada saat musim kemarau, yaitu di sekitar bulan Juli Agustus. Pengelola juga melarang aktivitas di malam hari karena daerah sini ekstrim dinginnya. Next, bisa juga menikmati panorama sunrise ataupun sunset di puncak Sawangan. Pengunjung dapat menyaksikan detik-detik matahari terbit di arah timur pada pagi hari. Begitu juga dengan pemandangan matahari terbenam di sore hari. Untuk dapat menyaksikan sunset, pengunjung dianjurkan sudah berada di puncak Sawangan pada pukul 17.00. Nama lain Telaga Dringo adalah Sidringo atau Sidlingo. Telaga ini merupakan danau kawah yang menampilkan pemandangan alami dan tenang dengan udara sejuk khas pegunungan. Lokasinya dikenal sebagai salah satu spot sunrise terbaik di Dieng, serta menjadi favorit para penggemar camping berkat area lapang yang mengelilinginya. Dari aspek geologi, tipe formasinya adalah danau kawah atau Mar Lake. Proses terbentuknya adalah dari sisa letusan eksplosif Gunung Dringo yang membentuk cekungan vulkanik kaldera mini, kemudian terisi oleh air hujan dan aliran permukaan. Kemudian ciri khasnya adalah air berwarna kehijauan jernih, dikelilingi vegetasi pegunungan. Dari konteks geologi, salah satu fitur vulkanik muda di dataran tinggi Dieng yang menunjukkan sejarah panjang aktivitas magmatik di kawasan ini. Keunikan dari lanskap Telaga Dringo adalah adanya hamparan padang rumput dan semak pegunungan di tepi telaga. Kemudian ada latar perbukitan yang menambah kesan eksotis saat matahari terbit. Juga ada vegetasi endemik termasuk tanaman dlingo yang memberi identitas nama. Nah, dari nilai budaya dan mitologi lokal Telaga Dringo, tentang mitologi penjaga alam, masyarakat sekitar meyakini di Telaga Dringo adalah sebagai tempat bersemayam roh penjaga yang menjaga keseimbangan alam. Dari tradisi lisan, ada larangan bersikap sembarangan atau merusak lingkungan di sekitar telaga demi menghormati penunggu. Aktivitas wisata mulai dari menikmati sunrise dari tepian atau bukit sekitarnya, juga bisa camping di area lapang yang strategis untuk melihat bintang di malam hari, atau fotografi lanskap dengan pantulan cahaya di permukaan air, atau edukasi geologi tentang pembentukan mar dan sejarah vulkanik Dieng, atau bisa juga hiking mengelilingi danau guys. Menarik nggak? Tips keamanan dan etika, pertama siapkan jaket tebal karena kalau mau sampai malam menginap, suhu malam bisa turun drastis. Kemudian
Jangan lupa bawa perlengkapan camping yang memadai jika bermalam. Dan jangan lupa untuk tidak membuang sampah atau mengganggu vegetasi asli. Hormati kepercayaan lokal dan jaga ketenangan suasana. Oh ya, katanya dari Puncak Sawangan kita bisa melihat jalur pantai utara atau Pantura Pulau Jawa. Keindahan daerah Pekalongan, Batang, dan Kendal bisa dinikmati dari atas. Dan kita juga bisa melihat penduduk lokal memancing. Di pagi dan sore hari, para pengunjung Telaga Dringo bisa melihat penduduk lokal memancing ikan grass carp di danau ini. Selain ikan, ada juga hewan lain yang bisa terlihat di Telaga Dringo, yaitu bebek meliwis. Menjelajah destinasi wisata di dataran tinggi Dieng memang tak pernah ada habisnya. Selalu saja ada spot wisata yang memanjakan semua indera. Salah satunya adalah Telaga Dringo ini. Bagi sebagian orang, namanya masih dirasa asing. Ia kalah populer dengan tetangganya seperti Telaga Warna, Telaga Menjer, Telaga Cebong, Telaga Mertada. Namun Telaga Dringo sama cantiknya dengan 3 telaga yang lain. Dan Telaga Dringo ini berada di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang di Desa Pekasiran Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan lokasinya juga tidak begitu jauh dari kawasan wisata utama di Dieng. Di musim kemarau, Telaga Dringo ini menyusut airnya, tapi tidak pernah kering karena ada beberapa titik mata air. Dan air telaga ini dimanfaatkan oleh warga desa untuk mengairi tanaman sayur atau kentang di sekitar danau. Kenapa orang menyebutnya sebagai Ranu Kumbolonya Jawa Tengah? Karena pemandangannya mirip dengan Ranu Kumbolo, suatu danau yang ada di Gunung Semeru yang juga dikelilingi perbukitan dan juga banyak tempat campingnya untuk para pendaki gunung. Sampai di sini ya liputan aku tentang Telaga Dringo di dataran tinggi Dieng. Kalau kalian belum pernah ke sini, cobain ke sini deh. Nggak bakal kecewa. Yang belum aku jalanin di sini tinggal hiking di memutar telaga. Kapan ya ada waktu? Kapan ya ada temen yang mau diajakin hiking juga? Oke, aku tutup ya. Sumber yang aku sampaikan di sini adalah dari berbagai sumber yang aku rangkum. Dan aku tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Sampai jumpa di vlog aku yang lain.